Baik, kita mulai market update kita hari ini. Sebelumnya saya update dulu mengenai indeks harga saham gabungan. Kalau kemarin itu saya sempat share mengenai pergerakan indeks ya. Dia kira-kira akan mantul di EMA 20K atau dia akan mantul di area supportnya. Ternyata hari ini ada konfirmasi ya kalau dia mantul di situ ya. Tetapi kan yang jadi masalah kita adalah pantulan ini, benarkah ini adalah sebuah pantulan untuk membuat yang namanya struktur ya. Jadi ini adalah higher low, terus nanti dia akan lebih high lagi ya, atau tidak ya, kita masih perlu sekali lagi menunggu konfirmasi untuk candle berikutnya besok. Apalagi kalau dia bisa break, kemudian dia stay di atas ya, bisa membentuk high yang baru, akan jauh lebih senang kita ya. Artinya dia punya struktur di situ. Dan habis itu teman-teman, saya harus ingatkan juga ya, kalau misalnya kita itu bukan berada di sebuah fase atau sebuah cycle yang kita bilang bullish amat, enggak ya, enggak. Kita ada di dalam fase yang kita sebut sebagai distribusi. Jadi kita sepakati dulu itu ya. Jadi apa yang terjadi di indeks harga saham gabungan ada dalam satu fase yang kita sebut sebagai fase distribusi. Kenapa? Karena ada beberapa katalis-katalis yang kita lihat di global itu juga yang belum menunjukkan adanya perbaikan, tetapi malah kita melihat kecenderungan yang ada malah terus sinyal-sinyal yang ada masih cukup buruk lah ya, kayak misalnya inflasi masih tetap tinggi di US maupun di Cina. Bahkan Cina sudah mulai terjadi yang namanya stagflasi. Nah, stagflasi ini karena supply chain ya, kan teman-teman mungkin udah mulai mendengar ya bahasa yang aneh-aneh begitu ya. Supply chain ini apa? Nanti kita akan bahas di hari Sabtu. Hari Sabtu kita akan bahas ini bareng sama Pak Kaisar ya. Jadi nanti di situ kita akan bedah apa sih itu stagflasi, terus habis itu hubungannya dengan Indonesia itu seperti apa. Kemudian ada juga mengenai supply chain ya. Jadi ada biang keladi ya, salah satu biang keladi stagflasi ini atau inflasi yang meninggi, atau kenaikan harga-harga barang-barang yang ada di US segala macam, itu ada hubungannya dengan supply chains yang katanya supply chains-nya itu yang rusak, bukan rusak sih, terputus karena corona dan lain sebagainya kan. Nah, itu yang kita akan bahas di hari Sabtu ya. Nah, gejala-gejala ini kita melihat memang masih belum teratasi sampai sekarang. Nah, karena gejala ini masih belum teratasi, terus habis itu yang kedua akan dimulainya tapering ya, dan seiring dengan tapering nanti taperingnya akan berakhir ya. Itu biasanya akan terjadi satu yang namanya kita bilang koreksi lah. Kita bilang koreksi pada market ya. Koreksi pada market itu adalah karena adanya kenaikan suku bunga yang sedang mungkin yang akan terjadi sebentar lagi, karena memang jumlah uang yang beredar itu memang udah terlalu besar karena memang hasil percetakan uang selama masa corona ini ya, masa Covid ini ya. Jadi ada percetakan uang yang luar biasa. Kita semua udah pernah lihat lah ya, bagaimana saya tunjukin di chart M2 ya, di mana pada saat Covid ini terjadi percetakan uang atau jumlah saham beredar jumlah uang yang beredar yang begitu besarnya ya. Nah, itu semua itu kan harus kita bilang ya, harus dikurangin agar apa? Agar perekonomian itu benar-benar bisa jalan benar-benar dengan stabil, bukan karena disokong atau disokong itu apa ya, didukung oleh stimulus yang sifatnya semu, bukanlah sebuah kegiatan ekonomi yang menggerakkan si ekonomi itu sendiri ya. Tapi ini adalah memang kita bilang apa ya, kalau teman-teman sakit atau anak teman-teman mungkin bisnisnya kurang baik, nah teman-teman injek terus dana. Nah, bisnisnya si anak ini kan kita nggak tahu benar apa enggak dan lain sebagainya, tetapi dia berkembang karena injeksi dana kita ya. Nah, itu kurang lebih ya, mungkin keadaan sekarang itu kurang lebih kayak gitu. Jadi itu pergerakan ekonomi saat ini lebih banyak disokong oleh ya stimulus-stimulus itu ya kan. Nah, habis itu yang di Indonesia sendiri juga teman-teman bisa lihat ya, memang terjadi surplus dalam neraca perdagangan kita. Tetapi jangan lupa neraca perdagangan kita hampir boleh dibilang sebagian besar itu kembali lagi disokong oleh naiknya harga komoditi. Harga komoditi ya, karena kita memang masih negara komoditi ya.
Artinya ya ekspor kita dengan harga komoditi yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya ya, itu membuat ekspor kita surplus. Nah, di sini teman-teman mungkin kalau teman-teman meneliti sedikit ya laporan ekspor import, laporan neraca perdagangan kemarin, teman-teman bisa lihat ya di mana importnya sudah mulai membengkak loh. Ya, sudah mulai sudah mulai membesar seiring dengan mulai berjalannya aktivitas perekonomian yang ada. Ya, aktivitas perekonomian yang ada berarti manufaktur akan mulai kembali normal ya. Nah, manufaktur mulai akan kembali normal, teman-teman lihat ya, permintaan bahan baku akan kembali naik. Nah, pada saat permintaan bahan baku kembali naik, apakah surplus ini masih akan terjadi? Kalau harga komoditinya terus mulai drop atau mulai udah di plafon terus habis udah mulai koreksi, maka teman-teman akan mulai melihat ya, defisit akan mulai terjadi. Atau mungkin kita nggak bilang defisit dulu lah ya, semakin kecil surplus dari neraca perdagangan kita. Kalau harga komoditi terus turun ya, terus import mulai naik, nah itu kan teman-teman pasti akan ketemu tuh titik keseimbangannya tuh. Nah, nanti teman-teman juga mungkin bisa lihat juga akan terjadi ya pelan-pelan akan ada defisit ya. Nah, defisit ini sebenarnya kita juga berharap adalah bisa ditutupin dari devisa pariwisata ya. Tetapi yang data yang kita masih lihat adalah kayak kita bilang data yang di Bali lah ya, yang di Bali itu masih hampir boleh bilang 100% itu lebih kepada domestik. Ya, domestik, sedangkan yang internasional itu masih nol. Jadi ya kita masih lihat ya devisa masih belum nongol di situ. Jadi belum ada yang bisa menggantikan devisa ekspor ini nih. Ya. Nah, kalau udah mulai kejadian seperti itu kan berarti udah berita-berita buruk terus ya. Berita-berita negatif terus kan ya. Itu di situ kita mau lihat ya. Nantinya pemerintah bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini. Ya, oke. Itu nanti kita akan follow up terus ya. Bagaimana kegiatan, bagaimana sinyal-sinyalnya ya, sehingga kita bisa keluar, minimal kita bisa keluar ya, bisa cash in dulu ya, biar ya kalau misalnya terjadi koreksi ya benar-benar koreksi ya, seenggaknya kita udah megang cash, jadi ya periode bullishnya itu udah kita menghindar dulu sementara untuk di market ya. Oke, nah ini indeks harga saham gabungan secara teknikal memang dia seperti mantul di situ ya. Mantul di sekitar EMA 20. Kalau dia bisa bertahan di situ ya kita akan melihat bahwa pergerakan trennya itu akan cukup sehat ya. Kalau dia bisa besok masih akan naik ya. Besok akan naik apalagi dia membentuk all time yang baru. Kita udah mulai lihat bahwa ini udah ada sebuah struktur di situ. Ya, ini ya mungkin nanti dia akan ada high di sini ya. Nah, habis itu setelah dia membentuk high yang baru, kita mau lihat pergerakan ke atasnya bagaimana. Kenapa? Karena di sini itu berarti semakin pelan nih. Ya, trennya ya. Lihat ya, ini dari bulan Oktober ke November itu trennya segitu gede. Dia membentuk strukturnya itu sebesar itu. Ya, kemudian habis itu dia koreksi. Ya, koreksi berarti selama November nih. Ya, nah ini udah pertengahan November. Nah, sekarang pertengahannya itu udah mulai naik lagi nih. Ya, ini kan berarti awal November sampai ke ini udah mulai di pertengahan kan. Ya, ini udah tinggal dari sini ke sini itu udah tinggal sedikit loh. Ya, udah tinggal sedikit. Makanya kita mau lihat ini pergerakan yang ini itu kira-kira berapa tinggi. Atau jangan-jangan udah kelar nih. Dia udah mulai retest lagi ke sini berarti cuman konsolidasi doang ke sana. Nah, mungkin menunggu window dressing ya. Jadi Desember mungkin masih akan ada kenaikan sedikit ke sekitar 6.900 ya kemarin ya. Di sekitar 6.900 sampai 7.000 ya. Itu mungkin kita akan melihat seperti itu. Ya makanya ini tinggal kita tunggu konfirmasi besok bagaimana dengan pergerakan dari indeksnya. Dia akan break sejauh apa ya. Nah, buat kita tahu kira-kira kekuatan indeks itu akan sebesar apa ya teman-teman bisa kayak kemarin ya cek big cap yang ada BBCA, BBRI segala macam ya, atau teman-teman bisa menggunakan indeks 30 sekalian. Jadi indeks 30 itu kan adalah 30 saham-saham yang memang memiliki bobot yang cukup besar ya untuk mempengaruhi pergerakan dari indeks. Kalau dari indeks 30 sendiri itu sebenarnya memang kita lihat
tidak terlalu menggembirakan ya. Maksudnya tidak terlalu menggembirakan adalah dia udah membentuk ini, nah habis itu dari sini, ini pantulannya itu masih belum kejadian apa-apa nih, tapi berhentinya di sekitar berapa nih? Ya, di 23,6 di sekitar 504 ya. Nah, itu makanya besok kita harapkan adalah dia bisa break. Syukur-syukur dia bisa break dari high ini kemudian dia terus naik. Ya, kalau itu ya berarti ada peluang kalau indeks kita akan mulai bergerak ya, akan mulai bergerak kembali. Mungkin kalau dia bergerak sekarang ya mungkin nanti window dressing-nya paling ya naiknya dikit-dikit lah. Ya. Karena apa? Ya window dressing kan sifatnya adalah untuk mempoles portofolio dari manajer-manajer investasi itu agar kelihatan bagus. Ya kan? Nah, kalau udah kenaikannya udah dari sini sampai ke sini, ya harusnya udah terpoles ya kan? Nah, sekarang apakah window dressing masih dibutuhkan apa tidak? Ya tergantung dari manajer investasi itu. Dia kira-kira dari fund-fund yang ada itu sudah cukup ini ya, sudah cukup cantik apa belum? Kalau kita lihat kemarin memang kelihatannya memang akan ada window dressing untuk memoles itu. Karena kalau kita bilang ya, pergerakan sekarang baru memberikan kepada fund-fund itu bilangnya apa ya? Nilai yang BEP ya. BEP artinya kembali modal. Nah, jadi dia masih tetap membutuhkan minimal ada sebuah pergerakan ke atas untuk ya kelihatannya fund di tahun ini tetap hijau gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu yang tinggal kita konfirmasi aja di technical karena kan kita nggak punya channel ke manajer investasi atau apa kan yang bisa menerangkan itu. Ya, nanti ya paling kita tinggal melihat ke technical. Oke. Nah, beberapa saham yang mungkin akan saya review ya untuk yang kemarin sudah pernah kita rekomendasi dari Sabtu, misalnya contoh kayak BRPT. Ya, BRPT hari ini dia sudah udah kelihatannya sudah break ya, tapi breaknya juga masih setengah hati ya. Nah, ini kalau kayak gini, teman-teman jangan kejar. Kenapa jangan kejar? Karena dikit lagi udah mentok lagi ke plafon. Kalau kemarin ambil di daerah-daerah sekitar 520 ya, oke kan berarti kita udah masuk ya. Tapi kalau misalnya sekarang teman-teman kejar, ini dikit lagi udah plafon. Ya, nah kita belum tahu kan kekuatannya akan sebesar apa, indeks harga saham gabungan akan sebesar apa. Karena salah satu saham yang ada di indeks 30 adalah BRPT ini. Ya, kita belum tahu dia akan punya kekuatan sebesar apa untuk terus tembus ke area trendline ini. Ya, jadi kalau udah dalam keadaan seperti ini, saya lebih menyarankan teman-teman tunggu dia break aja. Tunggu dia break atau mungkin dia bisa pullback kembali, ya baru teman-teman ambil. Ya baru teman-teman kejar. Ya paling ini udah kena resisten lagi sekali di atas itu. Ya jadi perhatikan ya, artinya BRPT saat ini ya untuk hari ini itu sudah tidak dalam keadaan low risk lagi, tapi ini udah tanggung. Ya kalau misalnya dia besok dia drop lagi, teman-teman, buy ini kelihatan kayak breakout kan. Kalau dia drop lagi besok, ya mungkin ada koreksi segala macam ya teman-teman, berarti stop loss teman-teman jauh banget. Beda kan kalau misalnya kita ambil di sekitar 520 di hari Senin ya yang lalu kan. Jadi ini untuk BRPT ya. Jadi BRPT teman-teman ya tunggu dia breakout atau mungkin kalau misalnya dia bisa pullback di dekat-dekat 520 ya teman-teman ambil ya oke ya. Karena apa? Trennya juga masih belum selesai kok. Dia belum benar-benar break ya dari pola ini. Ya jadi kalau misalnya dia udah break, teman-teman ya. Ini aja masih ada satu halangan satu nih. Mungkin di sini juga masih ada satu halangan kan. Jadi kalau dia bisa break ya berarti baru akan enak kita ngelihat BRPT naik itu di atas 1.200. Ya jadi ya buat teman-teman yang ngambil sekarang ya berarti kita udah siap dengan konsekuensi adalah ada waktu tunggu gitu loh sebelum dia benar-benar memulai perjalanan yang agak mulus ke atas. Ya, itu untuk BRPT. Habis itu teman-teman juga bisa lihat untuk beberapa saham yang berhubungan dengan properti. Ya, saya nggak tahu teman-teman akhirnya jadi buy nggak untuk BSDE. Ya, kalau teman-teman buy BSDE, kan buy di mana ini 1160 ya, 1160, 1170 kemarin ya, ya kan? Nah, teman-teman
tungguin besok ya. Ini adalah kesempatan terakhir teman-teman untuk masuk ke bukan kesempatan terakhir sih ya. Maksudnya untuk dapat harga yang masuknya lebih murah lah ya. Jadi tungguin besok itu kalau dia bisa break 1210 sampai 1200. Jadi kalau dia bisa break atas ya. Ini kan udah break nih. Ya dia udah bisa break ke atas, teman-teman ikut. Ya ikut terus habis itu ini terakhir ya teman-teman ikut ya. Habis itu teman-teman jangan ikut lagi. Ikut kalau dia bisa pullback, ya udah teman-teman berarti ikut 1, ikut 2. Udah habis itu BSD udah nggak usah ikut lagi, berarti udah tinggal biarkan dia jalan ya. Nah, yang mungkin ya yang juga masih ada di sekitar support resisten ya, ini adalah si CTRA. Ya, CTRA teman-teman lihat ya, ini kan dia udah mau dikit lagi selesai nih 1140 ya, 1140 sampai 1150. Dia udah break, ya udah berarti ini teman-teman udah tinggal ikut aja. Ya ini ya, ini kondisi udah teman-teman yang konservatif ini seharusnya sih udah mulai ikut lah ya. Ini break ya atau dia pullback ya, kalau ada pullback tuh ya. Kalau enggak berarti minimal dia best ya, berarti teman ikut di situ. Berarti ini 1, ini 2 atau dia pullback ke sini 2. Ya itu yang teman-teman lakukan ya untuk CTRA. Habis itu ada satunya lagi adalah untuk yang properti ya, adalah P1. Ya untuk P1, nah, teman-teman lihat ya, dia ada di kalau break ya, break 540, 550, teman-teman buy. Ya, teman-teman buy. Artinya ya dia berarti dia udah break dari neckline ini. Ya, dengan target kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman lihat ini target untuk P1 itu ada di sekitar hampir 700 ya. Hampir 700 itu yang teman-teman kalau misalnya mau kejar untuk pattern ini P1 teman-teman buy pada saat dia breakout 540 ini udah yang konservatif ya karena yang agresif kan di bawah situ ya. P1 teman-teman bisa TP-nya sekitar 700 ya untuk untuk pattern ini. Oke, ini untuk 3 ya, 3 saham properti. Habis itu teman-teman juga bisa lihat ya untuk ngejar Q4 Q4 dari saham-saham otomotif ya. Walaupun sebenarnya ya ini juga cukup riskan ya buat teman-teman trading kan ya. Teman-teman bisa buy ini namanya Astra International kalau dia break ini. Ya, cuman risk reward-nya itu yang tidak terlalu bagus lagi buat teman-teman lihat kecuali dia bisa break di sini. Ya, kalau dia bisa break, berarti teman-teman ambil risk reward ratio 1/2, dia di atas itu di sekitar 7.400. Ini kita kejar ya, karena kabarnya itu yang pameran GIAS itu cukup ini ya, cukup memberikan angin segar untuk Astra ya. Astra International di situ ada Veloz, untuk yang tipe Avanza-nya ya. Terus habis itu yang Isuzu juga punya Astra kan ya. Itu juga ada yang baru, habis itu yang satu lagi apa gitu ya, model satu lagi ya. Nah itu teman-teman kalau misalnya mau kejar untuk LQ4-nya ya, ini kalau tunggu dia kalau dia bisa break. Nah kalau dia bisa break, teman-teman juga harus ingat bahwa di sekitar 7.000 itu ada resisten. Jadi mungkin saja dia akan best atau mungkin kembali pullback di daerah situ. Ya, nah satunya lagi adalah di anak perusahaannya yaitu Auto. Auto ini sebenarnya saya tidak terlalu senang untuk menyebut-nyebutnya ya, karena dia jalannya juga udah cukup lancar. Tapi ini udah ada satu area buat teman-teman buat buy ya. Ini di sekitarnya. Ya, dari 1.280 sampai 1.310. Ya, saya sih berharap adalah pada saat saya mention Auto jangan di habis itu di TP ya, karena kan pasti akan diserbu kan ya. Teman-teman bisa lihat ya, volumenya juga udah ngumpul di situ walaupun memang kenaikannya udah cukup tinggi ya. Tapi kalau dia bisa break di 1.300 itu teman-teman sebenarnya masih bisa ikut ya, masih bisa ikut ya pergerakan ke atasnya walaupun ya teman-teman mungkin agak-agak telat masuknya kan. Tapi ini ada menjadi sebuah area buat mendukung pergerakan ke atasnya nih. Ya, jadi dia bergerak ke atas berarti ini akan jadi supportnya. Ya, artinya kalau dia habis gaya atas terus dia breakdown ya berarti pasti kita udah kena trailing stop ya, atau mungkin pada saat kita masuk ya
Ini break dulu ya, pastikan dia break dulu ya. Dia break, kita masuk ya. Kalau misalnya dia balik lagi false breakout ya, seenggaknya kita sudah dalam keadaan low risk. Daripada kita beli mungkin dari kejar di sini ya. Ini kan agak-agak susah ya kita taruh stop loss-nya kan. Kalau dia bisa break daerah sini, ya berarti stop loss kita di sini. Tapi break dulu, pastikan ya. Ini untuk auto. Habis itu teman-teman juga bisa perhatikan adalah agro. Ya, agro saya nggak tahu teman-teman masih perhatikan apa enggak ya. Tapi ini dia udah mulai ya. Ini udah mulai dan kita cuma tinggal menunggu dia breakout doang. Kita tinggal tunggu dia breakout doang. Ini teman-teman boleh perhatikan, boleh bikin watchlist-nya ya. Nah, ngomong soal watchlist kan ini cukup banyak ya saham-saham yang bisa teman-teman watchlist ya. Saya baru-baru ini ya, walaupun saya udah pakai aplikasi ini udah sekuritas ini udah cukup lama ya. Baru-baru ini saya menemukan ada satu aplikasi yang dari sekuritas iPod ini. Mungkin saya nggak tahu teman-teman pakai sekuritas apa saja ya, tapi teman-teman boleh coba di-download ya saham yang aplikasi iPod ya, Indo Premier. Indo Premier itu di situ ada aplikasi yang mungkin teman-teman pemula ada namanya iPod Easy, iPod EZ ya. Nah, di situ juga buat teman-teman yang sudah agak lama ya, mungkin ada yang menggunakan sampai ke broker summary dan lain sebagainya yang udah kita bilang pro ya. Teman-teman juga bisa pakai itu, jadi tinggal di switch doang, itu sangat-sangat enak untuk dipakai sih ya. Ini baru pengalaman saya. Buat teman-teman yang mungkin udah pakai aplikasi iPod, boleh coba nanti komen di YouTube ya. Kita mau coba survei juga ya, seberapa bebas, seberapa mudah, dan seberapa komplit aplikasi ini ya. Jadi sekalian untuk masukan buat saya juga. Teman-teman bisa coba perhatikan di situ. Saham-saham yang di watchlist teman-teman juga bisa masukin ke situ. Jadi di bagian depannya itu teman-teman bisa input di situ. Ya mungkin yang di teman-teman alumni kan sempat lihat ya, kalau saya pakai desktop itu kan ada watchlist ya. Saham-saham yang saya taruh itu sebagai watchlist tuh. Nah, itu teman-teman bisa pakai itu juga buat referensi saja buat teman-teman ya. Oke. Kemudian ada beberapa saham lagi adalah yang hubungannya ini agro ya. Agro, jadi teman-teman perhatikan besok ya. Karena dia udah break nih. Ini mungkin di teman-teman alumni juga kita ketinggalan ya, sedikit ketinggalan di sini ya. Tapi kalau dia break ya, teman-teman bisa ikut. Ini untuk agro. Habis itu kita ada juga yang Antam. Ya, Antam berarti teman-teman juga udah bisa mulai perhatikan nih. Jadi dia cenderung sudah ada di dalam volume yang kecil nih. Sudah ada di dalam volume yang kecil. Ya, kenapa kita mulai memperhatikan Antam, atau mungkin Antam kenapa juga kayaknya agak lebih lama bergerak merespon kenaikan harga emas ya. Karena yang memang ini kan saham sejuta umat ya. Saham yang kuntul-kuntulnya cukup banyak dalam situ kan. Nah, sedangkan MDKA-nya sendiri itu sudah break. Sudah break lagi nih, sudah di atas lagi MDKA. Ya, ini MDKA kan waktu di bawah sini yaitu sampai sudah mulai naik ya, ini juga udah dikit lagi udah break lagi. Memang tipikalnya si MDKA itu kayak gitu ya. Jadi kalau di jalan memang rata-rata memang perjalanannya agak-agak besar ya. Ya mungkin ya teman-teman bilang ya bandar di sini agak-agak lincah ya dibandingkan dengan ANTM. Nah, sedangkan kalau ANTM itu kan lebih banyak kuntulnya ya, lebih banyak kuntul. Kalau MDKA mungkin retail agak kapok melihat pergerakannya, ya mereka memilih yang jauh lebih aman ada di ANTM. Nah, kalau ANTM teman-teman tinggal perhatikan aja ya, ini memang udah di area buat kita cicil sebenarnya. Ya, buat kita cicil ada kalau di 2.200 kita udah nggak dapat lagi ya, berarti ya cicilah di sekitar EMA 20 ya. Kalau dia sampai bisa break, ini buat yang itu ya teman-teman agresif ya, kalau dia sampai bisa break, nah ini teman-teman konservatif nongol di situ. Ya, artinya ANTM saya udah bahas ini, ANTM itu udah saya mention beberapa kali kan. Jadi udah mulai perhatikan karena dia di ujung-ujung. Ya, sudah di ujung. Oke. Oke, ya. Ini kurang lebih ya saham yang mau saya update aja buat teman-teman ya. Nanti kita lihat ya, ada beberapa saham yang bisa kita bahas nggak di sini. Oke. Pertama adalah kita mau bahas apa ya tadi? Krakatau Steel. Krakatau Steel ya, ini masih menunggu lah ya. Walaupun dia udah balik lagi ke area waktu saya beli ya di sekitar 520. Tapi ya kalau teman-teman udah masuk ya, kita tinggal
trade the plan, ya trade the plan. Jadi kita udah menunggu juga nih, ini juga sama kan kayak Antam ya, udah dalam keadaan volume yang kecil, terus habis itu dia udah di ujung-ujung juga, ya udah di ujung-ujungnya lah. Kita cuma tinggal tunggu ledakannya doang, di kapan meledak ya itu yang kita susah ngomong ya. Cuman ya kalau teknikalnya ya kita tinggal menunggu aja sinyal dari teknikal. Kalau teman-teman yang agresif ya udah mulai bisa buy karena apa? Laporan keuangan kan dari Q1, Q2, Q3 tahun ini aja teman-teman udah lihat ada perubahannya cukup signifikan kan? Apa mau tunggu sampai Q4? Ya atau mungkin mau tunggu sampai tahun depan. Ya, kenapa? Karena undang-undang infrastruktur kan udah ditandatangani juga kan di Amerika 1 triliun. Ya, mungkin dia membutuhkan baca-baca di Indonesia juga. Harusnya sih ada bagian dari Krakatau Steel untuk diekspor ke sana. Ya. Nah, terus habis itu saham-saham yang mau right issue. Saham-saham mau right issue siapa aja tuh? BBYB, BBHI ya. Terus habis itu saham-saham yang mungkin ya kayak BBKP udah selesai ya right issue-nya ya. Terus agro juga mau right issue kan. Yang mau dibahas apa? Karena apa? Setiap kali mereka mau corporate action, apalagi udah dapet tanggalnya ya, kita selalu hindari. Kayak BBKP aja kita hindari. Waktu begitu dapat berita dia akan right issue, kita keluar. Memang ini harganya juga balik lagi kan, balik ke harga pas kita beli ya, bahkan lebih tinggi kan. Nah, apa yang kita lihat dari BPKP sebenarnya BPKP ini apa namanya ya sebuah saham yang kita bilang bukunya udah terbuka gitu. Kalau teman-teman mau baca apapun memang udah bagus-bagus di situ. Ya kan udah bagus-bagus. Termasuk right issue ini pun membuat BPKP jauh lebih menarik dibandingkan dengan sebelumnya. Ya teman-teman bisa lihat lah dengan right issue siapa yang standby untuk menyerap si right-nya itu. Ya Kokminnya sendiri 67%, sudah ada 4,5 T kan, plus 700 M lagi untuk menyerap yang mereka tidak mau mengambil haknya ya, right issue-nya akan diserap 700 M. Berarti udah akan masuk dia 5,3 M lebih. Nah, plus ya, ini kan lihat hari ini ya, kelihatannya cukup banyak orang yang mengincar isunya. Artinya mungkin akan ada tebusan. Ya tebusannya akan cukup tinggi. Nah, kalau tebusannya cukup tinggi, kita bilang nggak usah 7T lah ya. 6T saja masuk itu udah dana segar banget untuk BPKP. Ya, karena ini isunya udah selesai. Jadi saya berani membahas ini ya. Jadi biar teman-teman tidak terlalu euforia, oh saya ambil aja. Ya, buat teman-teman yang mungkin sudah punya barang, saran saya adalah tebus. Ya, tebus. Cuman ya gunakan uang dingin ya. Jangan uang pinjaman dari kiri kanan mentang-mentang kayaknya BPKP good segala macam. Nah, kalau euforia yang terlalu berlebihan itu biasanya akan dipadamkan dulu sebelum dia naik. Ya, perhatikan shifting psikologinya. Jadi ini memang BPKP ini perusahaan yang gimana ya, yang kita lihat memang potensinya cukup besar lah. Nggak usah kita lihat aja, teman-teman pasti bisa ngeliat sendiri lah bagaimana prospek BPKP ke depan, apalagi dengan adanya free cash nih, ya cash flow yang sekitar ya kalau right issue-nya ditebus semua sekitar 7T loh. 7 triliun kalau sampai dapat berarti ini adalah right issue kedua yang paling berhasil setelah BBRI. Ya kan? Nah, tetapi kalau BBRI kan ini urusannya bank pemerintah dan lain sebagainya, dia punya pamor kan udah luar biasa kan. Nah, kalau sampai BPKP pun isunya berhasil, ini kan sebenarnya sebuah prestasi dibandingkan dengan teman-teman lihat lah, BEX, terus habis itu yang isu yang saham-saham bank-bank kecil itu setengah mati kan mereka mau isu. Kenapa? Standby buyer-nya yang nggak ada. Apalagi kalau dia berentet gitu semua isu, siapa yang mau beli? Emang uang kita ada berapa banyak? Ya, baca right issue, bank right issue, terus habis itu BBYB right issue, terus BBHI right issue. Nah, kita mau alokasikan dana kita kemana? Ya kan? Itu pasti akan terbatas likuiditasnya. Nah, yang bisa menginjek likuiditas itu adalah pengendali. Nah, pengendali siapa? BBYB ada aku laku. Nah, pengendalinya bagaimana? Teman-teman lihat di negara asal dari si pemilik aku laku ini, bagaimana dia. Terus BBHI ya, lihat bagaimana induknya.
Ya kan? Nah, sanggup nggak? Atau mungkin kayak Bina sanggup nggak? Mereka semua akan raise isu nih. Nah, sanggup nggak 100% mereka ambil semua? Kalau enggak, ya berarti kan ujung-ujungnya kayak BEX. Ya kan? Jadi ya kalau setiap ada corporate action, makanya kenapa kita hindari. Karena kita nggak mau terlibat di intrik-intrik ini yang tidak bisa kita baca dari technical. Bagaimana kita mau membaca yang intrik di dalamnya? Nggak bisa kan? Gitu. Ya, jadi otomatis ya setiap mereka yang ada corporate action memang itu sebabnya kenapa kita hindari. Karena kita nggak bisa membacanya. Gitu. Kecuali ya kita terlibat di situ. Ya, kita adalah salah satu yang akan menembus isu cukup besar. Nah, itu mungkin beda kali ya. Nah, berarti apa? Kita punya kepentingan di situ. Otomatis kita bisa membahas itu. Cuma kan nggak mungkin kalau saya berkepentingan di situ, saya bahas di depan umum kan nggak mungkin. Otomatis rencana saya buyar dong. Ya, bubar kan. Betul ya? Ya, itu sebabnya makanya nggak terlalu bisa kita nggak terlalu membahas saham-saham yang akan melakukan corporate action. Makanya kalau dia udah ada isu ya kita hindari aja. Kalau contoh misalnya kayak BPKP ya, kalau kita udah masuk ternyata isu nggak jadi sih ya udah berarti kan kita udah di dalamnya. Karena dia isunya jadi, nah kita nggak tahu dia akan dibawa kemana. Karena harga teoritisnya itu kalau misalnya kemarin, ini hari ini kalau dia kan ini udah kumdet kan, berarti harga teoritis untuk besok itu sekitar 310 hitungan para alumni ya. 310, berarti udah nanti besok berarti akan harganya akan ada di 300. Gitu. Ya, jadi ya kalau lihat kayak gitu ya kita nggak mau terlibat di euforia mereka yang sedang corporate action itu aja. Ya, oke. Nah, next Aisyah itu kalau buat saya ya itu tetap hold. Kita udah sempat bahas ini ya. Aisyah pokoknya dia selama masih berada di atas 220 kita hold. Ya untuk Aisyah. Ya, apalagi kalau nanti dia break ke atas lagi, ya berarti ya udah tinggal lanjut. Tapi selama dia masih berada di atas 220, teman-teman masih bisa hold. Oke, itu terus habis itu untuk MTDL. MTDL ini beberapa hari ini turun ya. Nah, oke. Nah, MTDL kalau misalnya ini buat teman-teman ya, mungkin yang belum punya ya. Tapi saya mau ingatkan dulu ya, MTDL ini jalannya lelet. Jadi teman-teman kalau bisa sebisa mungkin ya pakai ini untuk investasi. Ya kalau teman-teman nggak tahan lama, lebih baik jangan trading MTDL. Itu aja ya. Nah, MTDL teman-teman ini adalah harga terbaik untuk teman-teman kolek 3.400 sampai 3.310. Ya ini area ini masih tetap sama kok dari kita bahas yang waktu minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Nah itu kemarin sempat nyentuh nih harga itu. Ya berarti kolek daerah situ. Habis itu ikut pergerakannya ya berarti sampai selesai. Karena ini udah all time high kan 4.090 begitu dia tembus itu ya berarti sky's the limit lagi. Gitu. Jadi hold sampai trennya kelar lah ya. Karena tren digitalnya sendiri kan belum mulai sebenarnya. Tren digitalisasi itu sebenarnya kan belum mulai ya, baru mulai data center kan MTDL juga terlibat kan dengan Microsoft kalau nggak salah ya. Nah jadi itu aja kan masih belum ada pembangunan segala macam. Nah nanti kalau dia udah mulai bangun, udah mulai berjalan, ya harganya sih udah pasti price in ya. Teman-teman udah telat kalau ngambil ke situ. Termasuk dengan Friends ya, Friends hari ini kalau nggak salah udah masuk ke area nih. Ya, udah masuk ke area buy lagi. Ya, kalau bisa dapat di 96 cepet ya, akan lebih baik. Ini Friends ya. Cuman ini candle-nya mulai membesar nih, masuk ke dalam area ini ya, area buy kita ya. Jadi teman-teman perhatikan, tunggu dia agak mengecil dulu, baru teman-teman ngambil keputusan untuk buy. Ya, tunggu dia agak mengecil dulu candle-nya, baru teman-teman ngambil keputusan untuk buy. Oke. Tapi kalau misalnya candle-nya masih tetap besar, apalagi besok tetap membesar ya, urungkan niat dulu. Jadi kita tinggal perhatikan dulu. Oke. Ya, walaupun katalisnya masih cukup bagus. Ya, data center segala macam kan tetap masih ada di Friends ya. Kita nggak tahu apakah karena memang kan area kalau teman-teman cek di broker summary ya, teman-teman akan lihat ya gajah-gajah itu ada di sekitar berapa ya 90-an lah modalnya mereka ya 90-an. Jadi apakah mereka memang masih kurang barang? Mereka
masih mau collect lagi ya, tinggal lihat teknikalnya aja. Tapi kalau teknikal ini kelihatannya memang sedang diturunkan ya, karena volumenya juga kecil walaupun candle gede. Ya, jadi tinggal teman-teman tunggu tekanan jualnya itu mengecil. Jadi tekanan jual mengecil baru teman-teman mengambil keputusan saya mau buy atau tidak ya, karena ini udah di area buy juga kok. Oke, agro sudah kita bahas. Nah, BBTN coba kita lihat ya. BBTN kalau nggak salah dia balik lagi ke harga beli ya. Nah, iya. Malah udah dibawa lagi ya. Ini BBTN kan adalah salah satu saham yang ada di indeks 30 juga kan. Nah, teman-teman ya tinggal tunggu bagaimana si IHSG. Kalau IHSG ini udah mulai membaik ya. Kita mungkin akan lihat BBTN juga akan mulai kembali naik lagi. Ini kan dia ada di sekitar 520 kan. Mentok di situ. Nah, kalau saya bilang, ya karena saya udah masuk ya, berarti saya trade the plan. Trade the plan ya. Stop loss saya kan berarti ada di bawah 1675 sampai 1650. Kita lihat ya beberapa saudaranya sendiri ya, yang mungkin yang agak-agak yang masih mengkhawatirkan itu BBRI ya, yang mengkhawatirkan BBRI, sedangkan BMRI itu udah tinggal tunggu break. Ya, tinggal tunggu break. Ini BMRI, ada yang namanya BBNI, itu juga udah di sekitar ujung-ujung ya, Kak. Ya, udah di sekitar ujung-ujung dia, kalau dia bisa break, ya berarti mungkin nggak si agro itu diajak bareng. Ya, teman-teman tinggal ya tunggu itu. Kalau misalnya belum masuk, lebih baik tunggu konfirmasi dulu ya. Oke. Saham yang satu ini MTEK ya. MTEK kan dia lihat juga ya, dia di EMA 20 juga dia mantul. Kita masukkan kurang lebih ya, kalau ini untuk MTEK ya 2080 ya. 2080. Jadi kalau misalnya itu dia bisa break atau mungkin udah masuk ke dalam area 2080, teman-teman bisa buy, targetnya cuma di 2425. Kenapa MTEK kayaknya saya cuma pakai ini saat ini aja udah 1/4 ya, cukup gede kan. Ya, kenapa saya pakai MTEK untuk swing? Kenapa nggak ikut sampai ke atas? Karena buat saya ya ya perusahaannya itu ya bergerak karena ada sentimen akuisisi aja. Di luar itu biasanya dia tidak terlalu bergerak kemana-mana gitu. Ya, jadi kalau untuk teknikalnya ya itu ya saya makanya paling TP-nya di sekitar 2425 saja. Ini aja udah 1/4 loh rasionya. Ya, jadi udah cukup bagus. Itu udah MTEK, ADMG. ADMG itu masih di situ-situ aja nggak sih? Tuh ini ya, ADMG malah balik ke ini ya, balik ke harga beli ya. Nah, kalau teman-teman mau tambah, ini kan berarti adalah pullback-nya ya. Kalau teman-teman mau tambah, tunggu candle berikutnya. Jadi kalau misalnya dia bisa break, terus habis itu dia mantul balik nggak? Nah, kalau dia mantul balik, itu di situ teman-teman nambah. Ya, atau besok dia hijau kembali. Nah, dia hijau kembali, atau nambahnya di sini nih. Di berapa nih? 230. Jadi pastikan dia ke atas dulu, nah, baru teman-teman tambah. Oke, Bali MPMX. Bali itu ya kemarin kan cuma gara-gara digoreng dengan sentimennya si Friends ya. Jadi Bali ini dapat bagian dari Friends atau apa gitu ya. Tapi memang secara teknikal dia udah ini ya, udah tanggung banget ya di atas. Di atas kalau teman-teman punya barang nggak apa-apa di hold ya. Tapi kalau misalnya belum punya barang, saya tidak menyarankan teman-teman masuk. Karena dia udah di situ-situ aja ya. Udah di atas itu tuh. Maksudnya ya gantung, cari support resisten mungkin ketemu ya di sini ya. Nah, ya. Kalau dia masih ada di atas 1080 sih mungkin masih bisa teman-teman mau. Tapi kalau dia udah break ya, nah ini yang kita agak khawatir. Kenapa? Karena pergerakan ini itu hanya karena sentimen. Ya, sentimen kalau dia ikut ada bagian difference atau apa gitu segala macam. Tapi memang teknikal kok dia bisa holding di situ. Berarti kan harusnya ada sesuatu lagi nih di situ ya. Jadi artinya kalau selama dia ada di 1090, teman-teman punya barang, teman-teman hold. Ya, kalau teman-teman belum punya barang, pastikan dulu dia break. Jadi dia tunggu aja dia punya base di sini, pastikan dulu dia break ke atas, baru teman-teman beli. Ya, baru teman-teman beli. Oke. BBRI, BBCA. Nah, kalau BBRI ya, ini kita ngomongin BBRI dulu ya.
teman-teman berarti buy untuk value stock ya, buy untuk value stock. Jadi bukan buy untuk untuk teman-teman trading kan ya. Nah, kalau buy untuk value stock nih, area sini ya di 4.000 sampai 4.100. Itu teman-teman bisa masuk di situ ya. Ini buat agresif tuh habis itu untuk value stock ya. Kemudian kalau teman-teman yang agresif pun ya masuk di sekitar 4.000 sampai 4.100. Kalau dia nggak tahan ya berarti teman-teman harus bisa keluar. Tapi kalau teman-teman melakukannya untuk value stock ya, teman-teman bisa hold ya, kemudian nanti nambah lagi di sekitar berapa ini? Di sekitar 4.000. Ya, 4.000. Jadi memang itu area yang teman-teman untuk buy lah ya. 4.100 sampai 4.000. Benar ya? Iya, 3.970 tepatnya. Itu untuk area teman-teman untuk buy. Apalagi kalau misalnya kita lihat ya, seandainya window dressing ada atau indeks harga saham gabungan kembali kembali bergerak, ini harusnya bisa menggerakkan. Apalagi ini kan masih dalam pola yang cukup ini ya, cukup confirm ya. Kita lihat sebentar. Ya, ini polanya masih cukup confirm kan di sekitar 4.100 itu ada sebuah area support plus ada level Fibo juga di 38,2. Jadi harusnya cukup kuat ya untuk menahan pergerakan turunnya. Jadi kita tinggal tunggu aja, tinggal reaksi kalau ada konfirmasi. Berarti kalau dia tes ke situ kemudian mantul apa enggak. Ya, kita tinggal lihat shadow-nya itu ada di daerah-daerah mana. Kalau shadow-nya di bawah, nah itu kan mulai ada sebuah sinyal buat kita ada perlawanan di situ. Ya, kalau BBCA saya lebih sarankan adalah tunggu dia tembus, ya. Ini kan dia bereaksi kan di sekitar 7.200 sampai 7.350 kan. Nah, tetapi saya lebih sarankan adalah tunggu dia tembus area 7.750. Tunggu dia tembus, confirm base ini break ya, berarti ngelanjutin tren dong ya, ngelanjutin tren, makanya teman-teman baru ikut ya. Ini untuk BBCA. Kalau agresif ya silakan kalau teman-teman berani ya di 7.200 7.350. Ini memang udah low risk sih, berarti kalau dia tembus ya berarti ini base ini tembus ya kita keluar. Ya, BRPT break dengan volume besar, apakah sudah boleh HK? Itu yang tadi saya bilang ya, BRPT itu udah dikit lagi itu udah di plafon ya. Ya, dikit lagi udah plafon lagi. Ya, jadi jauh lebih baik tunggu dia pullback atau tunggu dia breakout sekalian. Oke, IMAS. IMAS ini kayaknya lebih jelek daripada IMJS ya. IMAS ini coba sebentar ya, kemarin kan dia retest kena di MA20, lihat besok dia mantul apa enggak. Volumenya sih kecil-kecil. Ya, jadi artinya memang cukup sepi ya. Cukup tidak banyak yang memperhatikan IMAS ya, karena mereka lebih banyak memperhatikan IMJS. Cek apakah si GIAS itu juga cukup memberikan order untuk si IMAS. Nah, kalau IMJS sendiri balik lagi ke area support ya. 438 sampai 470. Oke, habis itu ERA. ERA ini kemarin apa ya? Nah, ini belum break. Tunggu dia break aja, tunggu dia break base ya, karena ini udah serba tanggung untuk ERA. Tunggu dia break base, tunggu dia di atas 665 baru teman-teman ikut kalau misalnya belum punya. Kalau udah punya ya tinggal hold aja. Ya, tinggal trailing stop di situ. TWR ini juga teman-teman udah boleh mulai perhatikan ya. Kemarin kan dia udah kecil-kecil terus habis itu break ya. Nah, ini udah balik lagi nih. Jadi area ini teman-teman perhatikan deh. 1155 sampai 1185 ya. Dia break ya. Nih, saya taruh ini deh. Taruh longnya di sini. Nah, kalau dia break ini buat teman-teman yang agresif ya. Ya, kalau dia break teman-teman ikut, targetnya nggak usah tinggi-tinggi, mau sampai sini 1:2 ya, di sekitar berapa ini 1.400 ya, atau hajar sampai ke atas itu yang sempat dia arah itu ya 1:4. Ya, ini tinggal sesuaikan dengan gaya trading teman-teman ya. Kalau misalnya nggak mau terlalu maruk-maruk banget 1:2, berarti di atas ini nih
ya di resisten atas ini. Tapi kalau misalnya yakin ya dengan mitra tel bisa mempengaruhi pergerakan TOR, teman bisa 1:4. Ya, jadi pastikan dulu dia break. Break berapa? 1.200. Jadi break 1.200 baru teman-teman ikut. Ya. Aldo ini kan ada ini ya, ada right issue atau ada stock split ya si Aldo ya. Jadi kita akan hindari dulu deh. Ya, ini Aldo, kita hindari dulu walaupun dia memang belum break ya di 845. Sebenarnya kalau mau ikut ya paling ya keluar dulu sebelum dia right issue di sekitar ceceng, targetnya sekitar 1.000, tapi pastikan break dulu 845 sampai 850. Ya, dia break baru ikut ya. Dan keluar sebelum right issue. Ini Aldo mau right issue soalnya ya. MNCN kebetulan saya tidak trading saham-saham di MNCN. Ya, jadi ini kalau lihat pergerakannya sih ya cukup bagus ya. Ya, dan ini juga kalau mau masuk juga udah tanggung. Oke, NISP kalau tidak salah dia tidak liquid, Bu. Jadi lebih baik tidak trading di saham ini. Ya, apalagi ya cuma begini doang ya. Sahamnya nggak liquid. Oke, PPRE juga sama sih, nggak terlalu liquid, tapi ya tinggal teman-teman cocokkan dengan modal teman-teman ya. Tapi buat saya ini nggak terlalu liquid buat kita trading kan. Jadi daripada PPRE, sekalian ke PTPP-nya aja. Ya, sekalian ke PTPP. Atau kalau teman-teman emang mau ikut pergerakan untuk konstruksi, sekalian ke WG. Kan harganya kurang lebih sama tuh WG. Jadi daripada kita spekulasi untuk saham-saham yang nggak liquid, lebih baik sekalian ya. Maksudnya saham-saham yang memang ya kita bisa keluar masuk dengan bebas. Dan si gajah juga bisa keluar masuk dengan bebas gitu. Jadi jauh lebih enak. Memang ini saham-saham nggak liquid, kalau gajah sekali masuk memang harganya kemana-mana kan. Tapi kan jadi kelihatan banget. Kelihatan banget kalau ada yang masuk di situ. Gitu ya, itu sekedar saran ya. Jadi kalau misalnya mau trading PPRE, sesuaikan aja dengan dananya ya. Jadi jangan sampai udah beli tapi nggak bisa keluar. Keluarnya harus cicil. Kalau harus cicil akhirnya kan jadi average kan. Nah, walaupun kelihatannya kayaknya cukup bagus ya. Ini teman-teman tinggal nunggu aja dia break nggak ke bawah 200. Kalau break ke bawah 200 lebih baik jangan. Ya. Oke, habis itu but ini kan dikit lagi all time high kalau tidak salah ya ini ya. Dia kena 1645 terus dia turun. Nah, ini tunggu dia retest nggak apa-apa, tunggu dia pullback nggak apa-apa. Ya, tinggal teman-teman ikutin trennya. Ini ada EMA 20 di sini, EMA 20 juga masih cukup jauh ya. Mungkin saja dia akan sampai ke 1445. Tapi memang dari 1645 sampai ke bawah memang cukup tinggi ya. Harusnya pasti akan udah kena trailing stop. Harusnya sih udah kena trailing stop ya. Tapi kalau teman-teman tetap mau ikutin trennya, ya silakan, berarti teman-teman tetap bisa ikut. Selama dia masih ada di atas 1400. Kalau di bawah 1400 sih harusnya udah keterlaluan juga ya kalau teman-teman hold selama itu ya. Maksudnya modal profitnya udah berkurang berapa banyak. Itu ya. Oke. Nah, raja itu juga udah dibawa ya, raja ya. Jadi ini yang saya bilang jangan dibuang. Jadi kalau udah punya barang, ini kan udah balik lagi nih ke area kita beli kan di 200 sampai 212, 200, 192 ya. Ini kan udah di area bawah ya. Jadi kalau memang udah punya barang, jangan dijual kecuali dia break ya. Dia break ke bawah ya, baru kita keluar ya. Ini berarti kan kalau teman-teman buy atau udah punya barang ya. Saya nggak tahu teman-teman punya harga di berapa ya. Average saya kalau nggak salah di sekitar terakhir itu di 204. Karena saya masih melakukan cicilan di sini. Sama dia masih ada di sini, terus habis itu balik lagi ke area sini, teman-teman cicil. Kenapa? Karena dia udah mau selesai, lihat. Ya, ini udah mau selesai. Nah, cuman penantian kita selesainya itu nanti kira-kira akan ke bawah apa ke atas. Ya kan? Nah, katalis yang ada itu memang kita lihat gas itu kan akan menjadi salah satu bahan bakar untuk periode transisi ya ke arah EBT kan.
Terus untuk Raja sendiri dengan Pertagas dia kan udah ada kontrak pemakaian pembuatan pipa gas kan. Nah, itu kan nanti akan beroperasi kalau nggak salah Desember apa tahun depan ya. Itu kontribusinya untuk ke Raja itu sekitar 20-30% pemasukannya. Jadi ya harusnya cukup besar ya. Ini yang kita sedang menunggu ya. PTPP saya masih hold. Ya, PTPP saya masih hold. Jadi udah tinggal nunggu aja, apalagi kalau dia bisa break di situ ya udah tinggal ikut. Ya ini untuk PTPP. Asri. Ini kebetulan ini kan belum jalan ya. Jadi daripada teman-teman di Asri ya, ini walaupun kita udah pernah cuan di sini ya, dan dia kan pullback ya. Daripada teman-teman ambil ke Asri, itu ada beberapa saham yang lebih bagus. Misalnya kayak BSDE, dia udah break kan, atau mungkin mau ambil saham yang nggak beda-beda harga terlalu jauh ya, masih di bawah BSDE, itu adalah Pewon. Ya, Pakuwon teman-teman bisa ambil. Jadi lebih baik saya lebih sarankan adalah teman-teman ngambil ke situ aja. Kalau ini kan udah pasti kena trailing stop kan waktu dia turun kan. Nah, trailing stop pindahnya kemana? Kalau tetap di properti, ini ada beberapa yang sudah confirm nih. Kayak BSDE, ya, CTRA sebentar lagi, Pewon juga sebentar lagi. Jadi ambil itu aja. Oke, nah Cepin kita lihat dulu ya. Cepin kan akhirnya breakdown terus habis itu hari ini kayak mantul ya. Nah, pantulan ini jangan dipandang oh nanti dia akan balik lagi. Jangan dulu memandang itu. Kenapa? Karena dia belum nembus ke atas 6.100. Ya, nembus 6.100 pun itu udah ada satu resisten yang akan menantang dia di sekitar 6.175. Jadi pastikan dia ada di atas dulu, habis itu dia mungkin bergerak di atas, baru kita mulai mempertimbangkan untuk ngambil Cepin. Ya, tapi ini kan dia breakdown nih. Lihat nggak? Breakdown dengan candle besar, terus besoknya dia mantul dengan candle besar. Apalagi ini yang kita sebut sebagai twister bottom ya. Itu kita butuh konfirmasi. Konfirmasinya ya besok dia bisa tembus nggak? Bisa ada di atas sini nggak? Ya, baru kita mulai buy. Ini berarti adalah buy on weakness kan. Jadi buy on supportnya kan. Setelah dia false breakout. Nah, kita mau lihat, kita mau konfirmasi aja dulu. Karena dia udah break, terus habis itu balik lagi, tapi nggak berhasil tembus kan. Nah, nggak berhasil tembus, ya kita tinggal nunggu nih konfirmasi dua candle ini. Akan jadi apa? Siapa yang menang? Ya, habis itu Ali kemarin udah nah ya. Ini udah malah, kalau ini teman-teman udah beli, berarti tinggal trade the plan ya. Tapi kalau misalnya belum beli, sebaiknya hold. Ini mana ya? Nah, ini. Sebaiknya hold. Kenapa? Kita lihat candle terakhir tuh. Ya, ini setelah dia break, dia lawan balik kan? Lawan balik tetapi tekanan jualnya tetap besar. Makanya ada shadow di situ. Jadi ya tinggal lihat besok kalau dia masih ada di bawah, lebih baik kita nggak buy dulu. Ya, lebih baik kita nggak buy dulu di Ali. Ya, kita tinggal tunggu aja nanti di hari Kamis bagaimana si Ali-nya. Oke, SCMA. MNC kita nggak bahas ya Pak, ya karena dia udah naik. SCMA, ini dia udah break ya. SCMA break lagi. Jadi kita tinggal menunggu ini kalau SCMA kalau udah begini ya, lebih baik udah kita nggak ikut aja. Karena dia udah break, terus habis itu naik lagi. Ini udah breakdown. Ini break yang kedua. Jadi ini area ini harusnya udah menjadi area yang sangat lemah. Ya, ini tinggal konfirmasi aja nih dia akan turun lagi atau enggak. Karena candle terakhir juga nggak terlalu bagus kan. Ya nggak terlalu cantik ya untuk kita tradingkan ya. Oke, Breeze TPIA coba. TPIA ya, kita belum sempat lihat ya. TPIA masih nunggu ya. Tunggu dia di bawah aja. Oke. Kalau Breeze harusnya sih tetap masih di situ-situ aja ya. Bener ya. Tetap masih di situ, tapi ini kok udah mulai ada volume ya. Ya ini tetap perhatikan ya teman-teman ya. Kalau dia bisa ke 2.000 ya boleh ya teman-teman udah mulai cicil untuk yang itu loh yang agresif, oke, yang agresif. Terus habis itu kalau misalnya teman-teman mau gue mau pastikan aja lah dia jalan dulu ya.
Nah, ini di sini ya, 2.300. Break, ambil. Ya, BGTG juga mau reissue, ya, baca, segala. Pokoknya bank-bank kecil mau reissue lah. Kenapa? Karena mereka kan udah terdesak harus memenuhi modal dasar berapa gitu. Ya, itu di tanggal berapa? Kalau nggak salah 3T ya. 3T untuk bank digital kan. Nah, itu mereka akan kejar. Nah, kalau mereka kejar kan enggak itu apa namanya? Enggak ya dananya siapnya bagaimana? Ya, BBYB sudah reissue. Benar ya, BBYB sudah reissue. Kelihatannya tidak jadi kan, kalau nggak salah ditunda kan bulan Juni kemarin. Ya, jadi tidak sempat reissue di situ. Ya, tanya kenapa? Apakah dia mau seperti BBKP ya? Diumumkan seminggu langsung kumdat. Nah, itu mungkin beda ya. Kalau memang pengendalinya punya dana segar segitu banyak ya, oke gitu ya. Berarti kan kita bisa lihat BBKP ada peluang nih karena pengendalinya cukup liquid nih dalam hal dana. Tapi kalau enggak, lebih baik hindar dulu deh. Ya, habis itu WMU kayaknya masih itu ya, masih sesuai ya, tuh ya, masih di area plan-nya kita. Ya, walaupun dia cukup gede ya. Ini teman-teman lihat ya, di sini ada sebuah trend line. Ya, dia masih sesuai kan ya, masih pergerakannya masih sesuai walaupun dia udah kalau teman-teman di Porto mungkin udah minus kan, udah merah kan. Kenapa? Karena dia balik lagi ke bawah sini, ya. Nah, ini kita masih bisa hold selama dia masih ikutin trend ini. Nah, teman-teman bisa keluar duluan kalau dia udah break the trend. Teman-teman bisa keluar duluan. Ya, termasuk Cepin tadi kita udah bahas. Zyrek itu kalau nggak salah dia turun ke bawah ya. Ini kalau nggak salah ada di area buy atau udah break dari buy. Oh, dia udah break dari buy nih. Ya, ini turun dengan candle gede, terus habis itu udah di situ mentoknya di situ. Nah, mentok di sini, berarti teman-teman tinggal tunggu besok dia mantul nggak. Ini kan udah di area buy nih, ini udah area kita mau buy nih. Ya, udah area kita mau buy. Jadi oleh sebab itu kita tinggal menunggu nih konfirmasi, kan candle besar, tapi volumenya kecil ya. Ini mantul apa enggak? Ya, dia mantul dan dia berada di atas area buy-nya kita. Nah, kita mulai ya lakukan cicilan di situ. Ya, Bali katanya mau diakuisisi Moratel. Harusnya Moratel ya. Karena ada hubungannya sama Friends. Waktu itu memang diisukan karena ada hubungannya sama Friends. Gitu. Jadi kalau dia sama Friends berarti sama Moratel. Kalau Mitratel kan punya Telkom. Ya. Oke, nah, ini WG ya. WG kita udah ini kalau buat teman-teman agresif, teman-teman harusnya sih udah mulai bisa masuk nih di 200 itu. Di 200 ini areanya harusnya cukup ini ya. Cukup menarik untuk teman-teman melakukan buy ya. Ini areanya. Ini di area itu ya, kalau misalnya dia bisa di 200 bertahan di EMA 20 ya. Itu harusnya trennya akan cukup ini ya, cukup masih cukup positif dengan katalis yang ibu kota baru. Ini kan masih dibahas kan dia punya itu ya. Ini dari Mitratel apa Moratel? Kabarnya sih dari Friends ya, yang mau itu ya, yang ada hubungannya sama si Bali. Oke. Buka masih itu nyangkut atau cicil sih Bu? Kalau saya sih nggak melihat ada sesuatu yang menarik dari buka ya, ya kan? Memang ini di bawah sini kelihatannya kayak supportnya. Ini udah ngetes lagi nih. Kalau dia jebol ya udah jebol lagi nih di bawah. Ya, MAPI saya masih hold. MAPI. Ya, saya masih ikut trennya. Ya, ini masih cukup oke sih. Ya, walaupun pergerakan hari ini kayaknya itu ya. Tapi dia selalu kayak gitu. MAPI. Coba teman-teman ikutin ya. Karena saya ikutin dari bawah sini ya. Kalau dia best tuh ya, selalu itu turunnya kayaknya memang kayaknya dahsyat-dahsyat gitu ya. Tapi nanti naikin lagi di sebuah tempat. Ya itu untuk MAPI. Jadi karena itu makanya saya masih hold ya. Apalagi PPKM lepas segala macam saya masih hold sih untuk MAPI. Ya, kertas berarti INKP sama Tekin. Coba kita lihat sebentar ya. INKP nih ya.
Pokoknya dia jangan jebol aja di sini. Kalau jebol ada peluang dia balik lagi ke sekitar 6.900. Sama kayak Tekim juga. Ya, ini masih belum diupdate nah ya. Kayak Tekim juga sama ya. Pokoknya ini jangan jebol aja. Ini neckline-nya udah mulai kelihatan. Jadi jangan jebol aja. Dijebol ya. Itu mungkin akan nih ya, kalau dijebol. Ya ini neckline-nya. Gitu. Jadi ya makanya teman-teman tinggal perhatikan ini udah punya barang ya, perhatikan kalau dia jebol mungkin bisa keluar duluan. Dimas masih itu sih ya, masih pelan-pelan di situ ya. Tapi kayak kalau kita udah lihat ya ada market leadernya ya, misalnya contoh kayak tadi apa BSDE, CTRA, Pewon ya. Coba arahkan ke situ aja dananya. Kenapa? Dia lebih confirm udah. Kayak misalnya contoh BSDE ya, kita udah lihat ya. Ini udah berapa seminggu yang lalu ya kita udah mulai rekomend kan di bawah situ ya. Di bawah sini kan buat teman-teman agresif mau buy, you buy. Karena perolehan saya di 1.100. Ya kalau nggak salah ya teman-teman agresif kan kita ada di situ ya. Pas dia confirm, oke. Nah habis itu ada di 1.160 sampai 1.170. Nah itu harusnya teman-teman udah masuk lagi kan. Ini udah confirm soalnya. Jadi kita tinggal ngincer area TP kita. Ya ini ya sekalian ya, TP BSDE ada di sekitar 1.400 ya TP BSDE. Terus ada CTRA. Ya ada CTRA ini tinggal confirm doang nih besok kalau misalnya dia bisa break 1.440 dia juga ikutan. Habis itu ada Pewon. Ini yang cari aja yang udah confirm. Karena apa? Karena marketnya indeks harga saham gabungannya kan masih belum ada kepastian kan. Jadi di technical yang mikronya kita cari yang sudah confirm. Ini contoh misalnya kayak Pewon 545 break ambil. Ya ambil. Bahkan kalau misalnya agresif hajar aja udah. Hajar aja udah. Itu tuh bisa masuk targetnya ada di sekitar 700. Kenapa? Agresif udah di bawah situ. Udah masuk duluan di bawah sini kan di sekitar 52 apa ya? 20 kan atau dia break di handle-nya udah kita udah ikut. Nah, ini tinggal confirm aja nih 550. Ada di atas break ikut udah. Ya, jadi ambil yang sudah confirm karena indeks harga saham gabungnya masih belum ada kepastian soalnya. Jadi otomatis kita cari yang sudah confirm aja. Sama kayak saham-saham rokok. Saham-saham rokok juga teman-teman bisa perhatikan karena bentar lagi akan pengumuman cukai. Ya, kita nggak tahu cukainya itu akan seperti apa kan? Siapa tahu ada kejutan di situ. Karena kita lihat ya kayak MSP itu kayak ada ancang-ancang kan? Ada ancang-ancang. Memang udah naik ya. Ini ancang-ancangnya mau naik ke atas, kalau beritanya bagus harusnya dia naik ke atas, kalau beritanya jelek dia akan turun ke bawah. Terus kayak GGRM juga sama. Ya kelihatannya udah ancang-ancang kan? Ya kan dia udah sempat naik gitu kan. Ini aja saya udah ancang-ancang juga, kita udah taruh kan area banyak kita kan 1:3. Ini kurang lebih lah 1:3 ya. Ini GGRM. Jadi kalau dia beritanya bagus harusnya bisa break. Dia bisa break. Habis itu saham satu lagi ITIK misalnya. Ya nih, ya ini udah ancang-ancang semua kan, gitu. Ancang-ancangnya apa? Ya tunggu si cukai ini dia akan seperti apa. Jadi kalau teman-teman mau punya kayaknya seneng dengan saham-saham rokok ini, ya berarti tungguin, berarti benar-benar pantau teman-teman. Ya pantau beritanya juga. Begitu dia break di sebuah tempat, ya itu biasanya beritanya masih telat kan. Tapi technical udah kasih tahu kita bahwa kayaknya beritanya bagus, teman-teman bisa ikut duluan. Ya, tapi kalau misalnya dia bereaksinya beda, berarti beritanya kayak jelek nih untuk rokok. Ya udah, berarti teman-teman jangan ambil. Ya. Oke. Oke, saya pikir cukup ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Kita sebelum tutup ya, teman-teman juga mungkin saya diingetin admin kita ada kelas juga di price action ya di bulan Januari tanggal 15-16 ya.
Tapi pendaftarannya sudah kita buka dari sekarang dan itu terbatas untuk 75 orang saja. Ya, untuk 75, 25 itu biasanya kita siapkan untuk apa namanya alumni untuk riset ya. Nah, teman-teman bisa nanti untuk keterangan lebih lanjut teman-teman bisa hubungi admin. Nanti di YouTube juga saya ada itu ya, ada link untuk teman-teman bisa langsung hubungan dengan admin ya. Ini cuma benar-benar untuk hanya khusus untuk price action dan itu cuma 2 hari. Jadi tanggal 15 sampai tanggal 16 Sabtu Minggu, jadi itu full day. Ya, full day untuk semua bahan-bahan yang berhubungan dengan apa namanya price action. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ya silakan hubungin admin untuk keterangan lebih lanjut ya. Oke, thank you teman-teman untuk waktunya. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis yang akan datang ya. Salam cuan ya teman-teman ya. Salam tim. Thank you semua.